Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Malik dari divisi Land Acquisition. Di sini kita akan membahas kembali terkait pembelajar di Trusmi Group. Di sini saya akan menceritakan terkait yang ada di buku Chicken Shop, cara menemukan kebahagiaan. Nah, di salah satu cerita yang ada di dalam buku tersebut diceritakan itu ada seseorang yang sudah divonis kanker tulang stadium akhir, dan si dokternya ini memvonis orang tersebut bahwasanya hidupnya dia paling lama bertahan hanya 1 bulan. Nah, awalnya orang tersebut sangat kaget dan sedih mendengar kabar tersebut. Namun ternyata berjalannya waktu setelah 1 bulan, orang tersebut ternyata masih dalam keadaan yang baik-baik saja. Malah orang tersebut merasakan kesehatannya lebih baik dari sebelum-sebelumnya, sehingga orang tersebut mampu bertahan lebih lama daripada vonis dari dokter tersebut. Nah, dari cerita tersebut itu bisa terjadi karena orang tersebut mengubah sudut pandang terkait penyakit yang dia jalani. Nah, kemudian dari orang tersebut ada 10 langkah untuk mengubah sudut pandang dan bisa bergerak lebih maju dari keterpurukan atau kesedihan yang dialami. Langkah pertama adalah menangis, berteriak, dan berduka. Langkah pertama yang bisa kita ambil adalah mengambil beberapa langkah mundur. Jadi ketika seseorang itu diberi musibah, wajar kalau kita itu mengalami kesedihan atau duka, dan wajar pula apabila kita menangis akan sesuatu tersebut gitu. Jadi menangislah selama kamu membutuhkan menangis. Ketika sudah sanggup mengatasinya, mulai kita beranjak ke langkah selanjutnya. Yang keduanya adalah berbicara ketika sudah siap. Terkadang kita ingin membicarakan semuanya, terkadang tidak. Ketika kita siap untuk berbicara, carilah seseorang yang dapat diajak bicara sebagai pribadi yang setara dan yang pendapatnya dapat kita hargai. Dengan begitu kita akan mendapatkan dukungan untuk bergerak maju dari langkah pertama. Kemudian yang ketiganya adalah melarikan diri ketika kita membutuhkannya. Nah, kita terkadang itu juga perlu melarikan diri apabila kita mengalami sesuatu hal yang menyedihkan. Namun melarikan diri ini, saran saya adalah jangan terlalu sering, karena terkadang hidup ini menuangkan semua bebannya di atas kita, dan dari serta pikiran kita terkadang itu penuh untuk memprosesnya dengan cara yang sehat. Nah, untuk melarikan dirinya kita bisa seperti menonton film atau membaca buku atau dan lain sebagainya gitu ya. Dan yang selanjutnya adalah yang keempat, memulai dengan hal-hal yang kecil. Jadi jika hal-hal yang besar itu terlalu membebanimu pada saat-saat tertentu, mulailah dengan yang kecil-kecil daripada mencemaskan suatu pertemuan yang besar di minggu depan yang kita khawatirkan membawa berita buruk. Nah, kita bisa saja lebih baik kita fokus ke yang tugas-tugas yang lebih kecil atau tugas-tugas harian. Kemudian yang kelima adalah mencari hiburan. Hiburan kita adalah sumber inspirasi kita. Setiap orang memiliki hiburan yang berbeda-beda. Ada yang hiburannya adalah bermain dengan anak, ada yang hiburannya itu olahraga, ada yang hiburannya itu bermain musik. Nah, ini
silahkan teman-teman pilih hiburan yang kiranya memang menjadi kesukaan teman-teman. Kemudian yang keenam adalah menjangkau diri keluar. Jadi interaksi keluar adalah hal yang penting dalam kehidupan setiap orang. Menjangkau keluar bukan berarti menceritakan semua kesulitan kita kepada orang lain. Dengan menjangkau diri keluar, kita dapat menemukan orang-orang yang membuat kita enjoy dan dapat meluangkan waktu bersamanya. Kemudian yang ketujuh adalah menyalurkan energi cemas kita. Seringkali kita menemukan diri kita itu merasa tertekan dan cemas. Nah, cara terbaiknya yang dapat kita lakukan untuk menghindari hal tersebut adalah mengalihkan ke proyek lain yang lebih merilekskan. Yang kedelapan adalah menolong orang lain. Ini merupakan cara yang paling baik menurut buku tersebut untuk menolong kita menghadapi hal-hal yang sulit kita alami. Dengan menolong, hati kita akan merasakan kepuasan yang menyenangkan. Yang kesembilan adalah berfokus pada hal-hal yang baik. Dengan hal tersebut kita dapat menimba cukup banyak kekuatan untuk berharap. Kemudian yang terakhir, yang ke-10 adalah setiap kali menghadapi hanya satu hari saja. Terkadang kita terlalu mencemaskan hal-hal yang berada di jauh depan, namun lupa untuk melewati hal-hal yang terjadi pada saat ini, gitu kan? Sebenarnya kita bisa untuk mencemaskan hal-hal yang belum terjadi atau belum tentu terjadi. Jika harus cemas, maka cemaslah untuk hari itu saja. Untuk kedepannya jangan terlalu difikirkan. Pada akhirnya kita akan menemukan bahwa segalanya tidak sesulit, semenyakitkan, atau seburuk kelihatannya. Dan hidup akan menciptakan rutinitas baru, dan pastikan berpikir positif dan kita akan baik-baik saja. Mungkin seperti itu video pembelajar kali ini. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.